Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahara Utari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari suatu senyawa, yaitu asam galat, menggunakan aplikasi Orca dan Avogadro. Tentunya nanti akan dibantu dengan beberapa aplikasi penunjang yang sudah ada di laptop kita. Nah, sebelum kita menentukan data panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa asam galat ini, aku mau ngasih lihat nih ke kalian dari struktur dari asam galat. Asam galat itu apa sih? Asam galat itu merupakan senyawa fenolik antioksidan alami yang diekstrak dari tanaman, khususnya tanaman teh hijau. Bisa kalian lihat di layar dari struktur asam galat ya. Terus aplikasi apa aja sih yang nanti akan ikut berperan untuk menentukan data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral ini? Nah, aplikasi yang akan kita gunakan untuk menentukan data panjang ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa asam galat ini ada 6. Yang pertama ada Molview, yang kedua ada Avogadro, yang ketiga ada Microsoft Excel, yang keempat ada Orca, yang kelima ada Notepad, dan yang terakhir ada Command Prompt. Molview itu apa sih? Molview itu merupakan suatu aplikasi berbasis web yang bertujuan untuk memvisualisasikan suatu senyawa. Jadi nanti di sana tuh kita punya data mengenai suatu senyawa tertentu atau protein dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan mencari data mengenai senyawa asam galat. Lalu nanti di Avogadro kita akan melihat bagaimana sih hasil dari data yang sudah kita download di Molview tadi dibuka di Avogadro. Yang selanjutnya nanti akan kita copy paste ke Microsoft Excel. Nah, nanti hasil data yang sudah kita buka di Avogadro tadi nanti akan kita komputasi di generate Orca gitu. Terus nanti kita dapat hasil datanya yang nantinya kita akan save ke Notepad. Maksudnya tuh dikopas ke Notepad, nanti di save-nya itu dalam bentuk INP. Baru nanti di Command Prompt kita akan melakukan komputasinya. Jadi di Orca itu kita nggak akan ngebuka aplikasinya, tapi kita akan melibatkan Orca selama proses komputasinya. Gimana tahapannya? Yuk kita langsung aja. Pertama, di aplikasi Molview, kita di sini akan mendownload data dari senyawa asam galat. Yang pertama harus kita lakukan adalah buka aplikasi Google. Lalu kita ketik Molview di kolom pencarian. Setelah itu kita enter. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti layar. Selanjutnya, kita klik yang paling atas, yang molview.org. Nah, setelah kita masuk ke website Molview, nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, nanti kita langsung klik close aja. Jika sudah kita klik close, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, yang ada di layar ini merupakan struktur dari kafein. Kalau kita mau mendownload untuk kafein, itu nggak usah di search lagi ya. Tapi kalau misalkannya kita kan carinya mau asam galat nih, jadi kita klik di kolom pencarian dan ketik galic acid. Kalau kalian udah klik galic acid, habis itu kalian klik enter, maka akan muncul tampilan seperti di layar. Ini merupakan struktur dari senyawa asam galat. Nah, kalau kita mau dapat datanya, kita klik ketup. Setelah kalian klik ketup, nanti akan muncul seperti di layar. Nanti kalian tinggal klik information card.
Jika sudah, maka akan muncul seperti di layar. Ini merupakan data dari senyawa asam galat tersebut, maaf ya. Nah, kalau kita mau mendownload file ini, maka kita langsung aja kayak tadi ketuk, habis itu nanti ke more file. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahara Utari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral dari suatu senyawa, yaitu asam galat, menggunakan aplikasi Orca dan Avogadro. Tentunya nanti akan dibantu dengan beberapa aplikasi penunjang yang sudah ada di laptop kita. Jika sudah terdownload, sekarang kita buka aplikasi Avogadro. Di aplikasi Avogadro ini, kita akan menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral berdasarkan literatur. Nah, kalian dibuka aplikasi Avogadro, terus di aplikasi Avogadro kalian klik open. Selanjutnya, kalian cari file yang sudah kalian download tadi yang dalam format MOL, terus open. Jika sudah, maka akan muncul seperti di layar. Ini merupakan data dari senyawa asam galat tersebut, maaf ya. Nah, kalau kita mau mendownload file ini, maka kita langsung aja kayak tadi ketuk, habis itu nanti ke more file. Jika sudah, maka akan muncul tampilan seperti layar. Selanjutnya, kita klik yang paling atas, yang molview.org. Nah, ini seperti di layar datanya. Nanti data-data ini kalian salin atau kalian ketik ulang ke Microsoft Excel. Nah, kalian dibuka aplikasi Avogadro, terus di aplikasi Avogadro kalian klik open. Nah, seperti di layar datanya, di sini ada data panjang ikatannya apa aja, dan data literaturnya, data panjang ikatannya di situ ya. Berlaku juga untuk sudut ikatan dan juga sudut dihedral. Begitupun dengan data sudut ikatan, nanti kalian salin juga ke Microsoft Excel. Berikutnya kita gunakan aplikasi Orca. Aplikasi Orca ini nggak kita buka, tapi kita buka lewat Avogadro. Nanti setelah di Avogadro, kalian akan melakukan Orca, lalu nanti data tersebut akan kalian komputasi di command prompt. Komputasi di command prompt itu, command prompt kan suatu aplikasi perintah ya, aplikasi perintah dalam laptop. Jadi nanti si file itu akan dikomputasi di command prompt, tapi dikomputasi oleh Orca. Berikutnya, karena data panjang ikatan, dan sudut dihedral itu belum merupakan hasil komputasi, yaitu belum hasil nilai sebenarnya,
Maka kita lakukan komputasi dulu nih. Nah, ini nih maksud saya tadi yang melibatkan Orca tapi tidak membuka aplikasi Orca. Nah, di sini kita Orca-nya itu lewat Avogadro dan juga Command Prompt nanti ya. Nah, di sini kalau di Avogadro kita ke extension. Setelah itu nanti akan muncul tampilan seperti di layar, lalu kita klik Orca atau arahkan kursor ke Orca, lalu kita klik generate Orca input. Nah, setelah di generate Orca input tadi akan muncul tampilan seperti di layar. Ini adalah Orca input parameter. Jadi di sini kita akan menemukan data. Nah, data yang ini kita akan copy paste ke Notepad. Nah, kalian kopas ke Notepad. Nanti bagian yang di blok ini, yang RHFSPDEF2 SPP, nanti kalian ganti dengan B3LYP spasi 6 strip 31 dalam kurung D OPT prek. Nah, semuanya ditulis dalam huruf kapital. B3LYP itu apa sih? B3LYP itu merupakan salah satu teori dalam DFT. Di sini 631G itu basis setnya ya, basis set. OPT itu adalah perintah optimize. Jika sudah terdownload, sekarang kita buka aplikasi Avogadro. Di aplikasi Avogadro ini, kita akan menentukan panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral berdasarkan literatur. Setelah file tersebut kalian save dalam format INP, nah sekarang akan kita orca nih, akan kita komputasi data INP tadi yang INP tadi. Di mana kita komputasinya? Ke Command Prompt. Jadi nanti kalian buka dulu aplikasi Command Prompt-nya. Selanjutnya, setelah kalian membuka aplikasi Command Prompt, akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, ini menandakan kalian sudah berada di data C ini tuh ya, di C.2/user/lenovo tanda lebih besar itu ya. Nah, di sini berarti kalian sudah ada di data C. Nah, tadi saya filenya disimpan di data D, berarti nanti kalian ketik D.2. Setelah kalian ketik D.2 lalu kalian enter, nanti akan muncul tampilan seperti di layar. Nah, ini menandakan bahwa kalian sudah berada di data D. Nah, ini seperti yang ditunjukkan anak panah, D.2 slash tanda lebih besar, terus ada ini yang putih ini, itu akan ada tidak ada seperti itu. Itu menandakan kalian sudah ada di data D. Selanjutnya kalian ketik dir, maksud saya dir, dir. Jika sudah kalian ketik dir terus di enter, nanti akan muncul tampilan seperti layar.
Nah, ini tuh merupakan data atau file atau isi file ataupun folder yang ada di data D. Nah, di sini seperti yang kalian lihat, ada asam galat di sini. Ini berupa folder asam galat. Asam galat, nah tadi isinya tuh sudah berisi format yang mol dan format yang INP tadi ya, yang sudah kita save dan download. Nah, nanti kalau kalian scroll ke bawah, nanti kalian ketik C hadir, terus enter. Jika kalian sudah ketik C hadir, terus asam galat, itu karena tadi kita file foldernya ada di asam galat, terus kita enter, nah nanti akan muncul seperti di layar. Nah, yang ini saya beri panah. Nah, itu ada D.2 garis miring asam galat dan ada tanda lebih besar. Nah, ini merupakan atau menunjukkan bahwa kalian itu sudah berada di folder asam galat yang ada di data D tadi. Nah, jika kalian sudah, itu kan kalian udah berada di folder asam galat ya. Nanti kalian ketik aja langsung orca asamgalat.inp atau nama file yang sudah kalian save tadi dalam bentuk INP yang hasil dari Avogadro ke Notepad terus di save dalam bentuk INP. Nah, itu samakan dulu di foldernya, dilihat dulu apakah namanya sudah sesuai atau tidak, karena kalau tidak sesuai nanti kalian bakal error. Nah, jadi tulis orca asamgalat.inp terus spasi tanda lebih besar spasi asamgalat.out. Asamgalat.out ini, asam galatnya merupakan folder asam galat tadi ya, yang sudah berisi file dalam bentuk mol dan INP yang sudah saya save tadi. Nah, asamgalat.out, jadi hasil komputasi tadi akan muncul di folder asam galat di data D. Nah, lama waktu dari setiap komputasi itu berbeda-beda ya, tergantung komputernya, tergantung prosesornya. Setelah biasanya ketika kita melakukan komputasi ini, setelah asamgalat.out ini kita enter, di sini tuh ada di bawahnya itu ada yang strip putih kayak underscore gitu, ada dan tidak ada yang putih itu loh. Nah, itu menandakan bahwa kita sedang melakukan komputasi si laptop itu. Nah, kalau kalian mau ngebukti ini apakah benar lagi komputasi atau enggak, terus udah beres atau enggaknya, kalian bisa lihat di task manager. Nanti kalian buka aja task manager, terus kalian cari dan kalian lihat apakah ada orca enggak. Kalau misalkannya masih ada orca, berarti komputer kalian masih melakukan komputasi. Tapi kalau udah gak ada orca, itu berarti kalian udah selesai komputasinya. Dan juga bisa dilihat di folder tadi, di folder yang asam galat. Kalau misalkannya si isi foldernya itu masih nambah terus atau nambah kurang gitu, terus format filenya masih tmp.tmp gitu, itu artinya belum selesai. Karena nanti kalau udah selesai, filenya akan seperti di next slide. Nah, gini tampilannya kalau kalian sudah berhasil melakukan komputasi di laptop kalian tuh. Nah, datanya kan ini udah gak ada yang TMP gitu ya, formatnya. Di sini nanti kita lihat nih di yang dalam format out. Jadi nanti kita buka aja di yang asamgalat.out. Begitupun dengan data sudut ikatan, nanti kalian salin juga ke Microsoft Excel. Di bagian paling bawah itu ada waktu yang diperlukan
untuk komputer kita melakukan komputasi dari senyawa asam galat ini. Nah, di sini waktu yang diperlukan untuk mengkomputasi senyawa asam galat adalah 9 jam, 34 menit, dan 30 detik. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Zahara Utari. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menentukan panjang ikatan, dan sudut dihedral dari suatu senyawa, yaitu asam galat, menggunakan aplikasi Orca dan Avogadro. Tentunya nanti akan dibantu dengan beberapa aplikasi penunjang yang sudah ada di laptop kita. Kalau kalian udah drag file yang dalam bentuk .xyz itu ke Avogadro, maka nanti akan muncul struktur dari si asam galat itu. Nah, selanjutnya tinggal kalian tentukan deh panjang ikatan, dan sudut dihedral tadi. Caranya sama kayak sebelum kita komputasi, yaitu kita ke view, lalu ke properties, lalu kita ke bond properties untuk panjang ikatan, angle properties untuk sudut ikatan, dan torsion properties untuk sudut dihedral. Kalau sudah, nanti akan muncul data seperti pada layar selanjutnya. Muncul data seperti ini ya, ini untuk panjang ikatan. Nah, nanti langsung kalian ketik ulang atau salin ke Excel aja. Filenya tadi yang tadi kita sebelum komputasi. Nah, di sini kan ada nih, saya sudah sediakan kolomnya ya. Tadi kalau kolom literatur itu yang sebelum dilakukan komputasi oleh Orca. Nah, sekarang di yang bagian komputasi kita isi dengan yang sudah kita komputasi, berarti yang di XYZ tadi ya. Terus kalian hati-hati nih masukinnya, karena biasanya antara sebelum komputasi dan sesudah komputasi, si urutan dari si bond ini, misalkannya bond 1 itu H6O4. Kalau di tadi kan yang bond 1 itu O1C2. Terus urutannya juga biasanya kalau misalkannya suka terbalik ya, antara start sama end atomnya. Tapi itu nggak jadi masalah selama si datanya sama. Nah, terus kalian lihat nih di sini di data panjang ikatannya, kalau sebelum kita melakukan komputasi atau berdasarkan literatur itu kan 0,980971. Nah, setelah kita melakukan komputasi, datanya berubah menjadi 0,975356 seperti yang kalian lihat di layar ya. Kalau tadi untuk panjang ikatan, sekarang untuk sudut ikatan. Nah, di sini kita sudah datanya ya, sesudah komputasi, kita bisa lihat di sini. Nah, ini nih yang saya maksud berbeda ya antara nilai dari literatur dan juga nilai komputasi. Kalau tadi berdasarkan literatur itu sudut ikatannya 89,9764. Nah, setelah dikomputasi itu hasilnya 107,9292. Nah, kalau tadi untuk sudut ikatan, sekarang untuk sudut dihedral. Nah, ini nih yang sempat saya singgung di awal, ini sebenarnya sama ya. Untuk panjang ikatan, dan sudut dihedral yang start atom dan end atomnya itu suka kebalik gitu, antara sebelum komputasi atau berdasarkan literatur dan sesudah komputasi. Nah, yang maksudnya terbalik itu gimana? Jadi gini, kalau misalkannya sebelum komputasi itu misalnya H6O4 C7O5. Tapi setelah dikomputasi, urutannya itu jadi O5, C7, O4, H6. Itu nggak masalah, itu nggak ada problem apapun. Tapi kalau misalkannya yang nggak boleh itu O4, C7, misalkannya O4, C7,
H6O5, jadi ngacak gitu, nggak boleh. Nah itu kalau misalkannya antara awal sama akhirnya ketukar, itu nggak masalah. Terbalik gitu ya maksudnya itu. Tapi memang nggak mungkin juga sih kalau misalkannya ada data kayak gitu ya. Buat kalian aja nanti kalau misalkan ada yang bertanya-tanya kenapa sih ini kok beda gitu antara awal atomnya start sama M-nya itu beda, nah itu ya gak masalah selama gak ngacak gitu. Yang penting urutannya benar aja. Kalau dari awal misalkannya H6O4 C7O5, kalau dari akhir O5 C7O4 H6, gitu aja sih. Terus di sini ya untuk yang sudut dihedral ini juga ada perbedaan ya nilainya, bahkan hampir jauh sekali berbedanya, karena sebelum dikomputasi atau berdasarkan literatur nilainya itu minus atau negatif 0,0258, sedangkan setelah dikomputasi kita mendapatkan nilai 0,1799. Nah itu guys, selanjutnya kita akan ngisi nih kolom persen error dan persen deviasi. Gimana caranya? Perhatikan selanjutnya ya. Selanjutnya kalian cari file yang sudah kalian download tadi yang dalam format MOL, terus open. Nah, ini dia guys. Di sini, jadi di persen error kalian bisa langsung ketik sama dengan, terus kurung buka, terus kalian klik yang nilai literatur. Kalian klik aja, terus kalian kurangi, terus klik bagian komputasi. Terus kurung tutup, terus kalian baginya itu pakai slash ya, pakai per. Terus kalian klik lagi literatur. Terus langsung kalian kalinya di sini pakai bintang 100, tulis aja ketik 100 gitu. Terus nanti kalian enter. Nah kalau udah di enter itu kayak yang di sebelah kanan, di gambar kanan. Nah awalnya kan ini cuman satu aja ya, cuman yang nomor 1 gitu yang udah keisinya persen error itu. Terus kita copy ke bawah rumusnya dengan cara di drag atau ditarik ke bawah ya. Jadi nanti tempatkan kursor kalian itu di pojok sebelah kanan. Di pojok sebelah kanan yang bagian pertama, yang pas ini persen error nomor 1, yang O1C2. Nanti di sebelah kanan itu nanti kan ada kayak tanda plus ya. Nah, nanti kalian tarik ke bawah si plus itu, kalian tarik sampai ke nanti data sudut dihedral, biar langsung semuanya udah langsung ada sudut dihedralnya. Kalau tadi kita udah menentukan nilai persen errornya kayak gimana, dan sekarang kita menentukan nilai persen deviasinya. Sama ya seperti yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, itu kita langsung aja ketik sama dengan stdef lalu kurung buka, nanti kalian arahkan kursor, klik ke literatur, terus drag ke komputasi. Jadinya nanti kalian itu akan muncul seperti yang diwarnai warna merah di sini. Nah, jadi sama dengan stdef dalam kurung ini E2.2 F2 itu nilai dari literatur dan komputasi. Selanjutnya akan muncul nilainya dari persen deviasi tersebut. Lalu kita copy rumusnya sama seperti kayak tadi untuk persen error. Jadi kita tarik ke bawah itu dengan cara menempatkan kursor di ujung sebelah kanan dan tarik ke bawah sampai ke sudut dihedral. Nah, udah deh kita dapat nilai dari persen deviasinya. Nah, tadi
kita sudah menentukan data panjang ikatan, sudut ikatan, dan sudut dihedral dari senyawa asam galat tadi. Dan kita juga sudah menentukan nilai dari persen error dan persen deviasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk klik like and subscribe.